Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassaha al ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahu al yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dan siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Allah, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta sementara dulunya aku pernah melihat? Allah menjawab, demikianlah ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau melupakan, maka hari ini engkau pun akan dilupakan. Quran Surat Thaha, surat yang ke-20, ayat 124 sampai 126. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat kaum muslimin sidang jamaah, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali di malam yang penuh dengan keberkahan ini, tentunya tiada kalimat yang pantas mengawali pertemuan kita melainkan marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bentuk ungkapan rasa syukur kita dengan setiap limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Dengan hidayah, taufik, kesempatan dan kesehatan yang Allah masih berikan sampai hari ini, kita bisa kembali hadir menjalankan ubudiyah dan ketaatan, mempersiapkan bekal-bekal akhirat kita, salat di awal waktunya berjamaah dan hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam menjaga setiap perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dimuliakan dan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan hendaknya senantiasa dicurahkan kepada qudwah, kepada tauladan kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu kaum muslimin, hadirin wal hadirat, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengingatkan dan menguatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seorang hamba Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk tidak menganggap remeh apapun bentuk dosa dan kemaksiatan. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata, di beberapa hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Abdullah bin Mas'ud ini tentu sahabat yang tidak asing lagi di telinga kita, karena memang secara kedekatan beliau adalah satu di antara sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, karena termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, generasi pertama yang menyatakan keislamannya, sahabat yang menjadi rujukan sahabat-sahabat yang lain di dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah, di dalam meriwayatkan dan bertanya tentang hadis dan sunnah Nabi SAW. Sahabat yang tentunya ini mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan manusia itu tidak dilihat dari segi fisiknya. Mulianya manusia tidak dilihat dari segi kedudukan, kekayaan dia di hadapan manusia, tidak. Tapi mulianya manusia adalah ketika dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka itu yang dirasakan di Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu. Kalau secara fisik kita lihat dan baca dari sejarah kehidupan haula Rasulullah, orang-orang yang berada di sekitar Nabi, maka Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang fisiknya sangat berbeda dengan sahabat lain. Ya, kalau sahabat lain tinggi, gagah, kuat, tapi Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang kurus, kecil. Saking kurusnya, Bapak Ibu, kalaulah orang mencali kakinya, bagaimana ketika dia naik ke atas pohon korma, lalu tersingkuk baju beliau, tersingkuk gamis beliau, di saat itulah nampak kaki Abdullah bin Mas'ud kicik sangat, batihnya ketek. Saking keteknya, Bapak Ibu, membuat sia saja nan mencaliak tak galak. Kira-kira kalau mau deko galak namanya tu, Bapak Ibu, cimes. Nampak dinyo orang yang kurang pada nyo galakkan, itu namanya galak cimee. Jadi kalau ada orang pencimee kini, Bapak Ibu, atau para ngejahiliyah dan dibawanya tu, nyo cimee, nyo galakkan. Tapi lihatlah bagaimana Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwa kemuliaan manusia bukan dilihat dari fisiknya saja, tetapi Nabi katakan, la rijli Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu a'zamu wa athqalu min jabalil Uhud. Tahukah kalian, wahai para sahabat, kaki Abdullah bin Mas'ud yang kalian galakkan, yang kalian cimees tadi, yang kalian remehkan, tahuilah kehebatan, kemuliaan kaki itu, kebaikannya kalaulah ditimbang bahkan lebih berat daripada bukit Uhud. Bayangkan Ibu, kaki nan ketek itu kalau ditimbang jo bukit Uhud, bagara kadang bukit Uhud batu saja isinya sadonyo, dan ambo yakin tak dulu timbangan di dunia aku dan bisa menimbangnya. Tapi lihatlah bagaimana Nabi ingin memuliakan beliau, sehingga Nabi katakan kaki Abdullah bin Mas'ud, kebaikan, pahala, kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang Abdullah bin Mas'ud, bahkan kakinya itu lebih berat dibandingkan dengan beratnya bukit Uhud. Maka di antara banyak hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ahlu tafsir dan ahlul hadis ini, maka inilah yang beliau sebutkan kepada para sahabat yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal. Kata Nabi, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa dan kesalahan, kemaksiatan kepada Allah itu bagaikan dia duduk di bawah gunung yang sangat besar, yang kalaulah dia melakukan dosa itu, ya khafu ayaqa alaih, dia khawatir manakala gunung tadi akan menimpa kepalanya. Sesungguhnya seorang mukmin yang benar keimanannya kepada Allah dan hari akhir, dia melihat satu kesalahan, melihat satu maksiat, itu bagaikan duduk di bawah gunung yang sangat besar, yang kalaulah dia perbuat maksiat itu, kata Nabi, gunung tadi akan menimpa kepalanya. Wa innal fajira, dan sesungguhnya ahli maksiat, orang yang gemar berbuat dosa, yang lemah keimanannya, seorang fasik, mencali dosa dan kesalahan itu, yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi, bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya, faqala hakadha, lalu dia mudah mengusir begitu saja. Itu dua perbandingan yang Nabi sebutkan dalam hadis tentang bagaimana seseorang memandang satu dosa. Maka kebaikannya adalah, Bapak Ibu, intinya adalah bahwa orang beriman, dia tidak boleh menganggap remeh apapun bentuk dosa. Sebagaimana kita diajarkan di dalam agama yang mulia ini, dengan banyak dorongan dan semangat yang diberikan oleh Rasulullah, bahwa kita tidak boleh menganggap remeh apapun bentuk ibadah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah, janganlah, kata Rasulullah, kalian menganggap remeh apapun bentuk kebaikan, apapun bentuk ibadah. Karena bahasa ring awak ingatkan, Bapak Ibu, manusia ko, orang beriman ko, dimasukkan ke dalam sarugu Allah sejatinya itu karena kasih sayang Allah. Dan bara banyak amalan-amalan sederhana yang disampaikan oleh guru-guru kita, disandarkan kepada hadis Nabi. Orang masuk sarugo hanya karena amalan-amalan ketek saja, Bapak Ibu. Masih ingat seorang laki-laki nan dimasukkan ke dalam sarugo Allah dalam hadis Imam Al-Bukhari hanya karena memindahkan duri, rantiang, dahan nanado di tengah jalan, lalu nyo pindahkan ke tepi jalan. Kamu itu kan ringan tu, Bapak Ibu. Fasyakarallah fa'adkhilil jannah, Allah berterima kasih kepada laki-laki itu, Allah masukkan ninyo ke dalam sarugu Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, bagaimana seorang perempuan di Madinah, Masya Allah, Bapak Ibu, perempuan ko karajonyo di setiap paginya hanya sekedar mengambil daun, mengambil sampah, membersihkan Masjid Nabawi di setiap paginya. Janganlah rumahnya, janganlah keluarganya, janganlah sukunya, bahkan namanya saja tak tahu sahabatnya, saking tak terkenalnya. Jadi ternyata Bapak Ibu masuk sarugo ko tak perlu terkenal mana di hadapan manusia. Kan dia? Tak perlu harus tahu lo orang apa ibadah dan pernah kita lakukan. Tak perlu lo orang tahu awak lah haji lah 2 kali bagai Ibu. Tak perlu lo tahu do umroh ko lah umroh nang ketiga kali. Tak perlu. Tak perlu lo Ibu di buku Kaabah tu do harus dipoto lo atau dikirim ke grup WA. Kalau untuk anak mungkin awak siai awliya lah.
Tapi kalau dipasang lo ke status, dikirim lo ke grup sedang di depan Ka'bah nih, coba. Khawatirnya Bapak Ibu itu akan jatuh kepada keriaan. Karena kata Nabi, sianan bisa mandukkan dan menyembunyikan amalnya, faf'al, maka lakukanlah. Karena amal tersembunyi itu jauh lebih besar keutamaannya daripada kita nampakkan. Maka perempuan ko tak do nan tahu do pagi lah tibonya tu pa hilang lo dia. Pagi lah tibonya tu hilang lo dia. Sehingga ketika beberapa hari dia tidak dilihat lagi oleh Nabi. Dak do nampak di Nabi do waqat tufiat. Ternyata waktu dicari khabarnya perempuan ko lah meninggal. Disuruh adik Nabi cari informasinya, ya Rasulullah, rupanya padusi itulah meninggal waqat tufiat. Kami tak kenal namanya doa ya Rasulullah. Kata Nabi, kalian yo tak kenal namanya, tapi ketahuilah perempuan yang mungkin di antara kita kebaikannya lebih sedikit, yang hanya sekedar mengambil sampah, mengambil daun di setiap paginya, dia adalah satu di antara hamba yang telah dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Bayangkan Pak Ibu, awak kalau di musajid, di musala kamu itu je nya. Nampak dewak saruk kuaci, nampak saruk gulu-gulu. Kamu itu Pak Ibu. Nampak diko karate, nampak kita plastik, nampak kita sajalah nak mengotori musala. Kan awak suruh orang memarsiakan Pak Ibu. Itu peluang ibadah. Nampak dawak saruk kuaci atau saruk nampak plastik bagai karate bagai ambil karate tu, ambil plastik tu, buang selesai. Bisa jadi itu ibadah yang akan memasukkan kita ke surga Allah. Kamu sampaikan awak sedang bau luak, dulu kawan bau luak di sebelah awak, kawanku selesai bau luak, kerantunya buka saja kadang-kadang. Nyobai sen masuk ke surau oleh ibu, antar lupun tak singajo. Kai ibu cari orang tu ke dalam musala belia. Woi. Mati kalau keran tu habis na iya. Menyabui mati keran tu iya tu tak buang-buang je ibu. Nak kita lakukan. Mati kan salah biasalah. Mungkin lupa ibu-ibu, dan bisa jadi itu ujian keimanan, peluang ibadah dan Allah siapkan untuk awak. Masuk ke WC bagai ibu, nampak sedang tampuruang kawan siapa keluar di sini, nampak sekadang karambi ada disiramnya. Bahkan disuruh nak menyiram ibu-ibu, tak perlu ibu carinya ke masalah. Ada suruh menyiram ke sini dia, ambil air, siram. Itu adalah ibadah-ibadah yang ternyata ibadah itu dianggap remeh oleh sebagian orang. Hal yang mungkin dianggap sepele saja, tetapi di sisi Allah itu bisa memuliakan kita, bisa membanggakan kita, bisa menjadikan dosa kita dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang perempuan dulu baghiyatan min baghaya Bani Israel, pulang dari perbuatan zinanya, batamu saikua wow ampiang mati dek kanwawi. Kamu dah tahu? Ambil air turun ke bawah semua. Nah iya nyo balik nyo minumkan wow tadi ibu, masya-Allah. Makhluk najis nan magi apa dusi kumua fasyakarallah, jelas dalam hadis itu ibu. Hadis itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ketika perempuan itu memberikan air untuk seekor makhluk Allah najis, tapi fasyakarallah fa'adkhilil jannah, Allah berterima kasih. Dak urang bagai dia minum deh ibu. Dak tetangganya bagai dia minum do. Dak ustaz sarang mengaji kan dia minum deh ibu. Apalagi ustaz. Bayangkan makhluk najis saja fasyakarallah faghafarallah, Allah berterima kasih lalu Allah ampunkan dosa-dosanya. Ya, tapi tidak jadi dalil ke ibu membana ibu. Itu sekedar Allah menghargai kebaikan. Jadi jangan membuat fatwa lo abikoi. Aku membuat fatwa aku nan payah ibu. Barang ngaji sekali dua kali fatwanya udah langsung kan. Uni tanyo ce uni kali mengaji di surau lai di kampung yo. Tanyo ce ka ustaz iku anak wala bazina di Jakarta carun kaji ustaz tadi malam na tu mah agi asin minum kecil.
Itu sasik fatwa tadi. Ya. Maka ini kebaikan. Begitu juga sebaliknya, seorang hamba Allah tidak boleh menganggap remeh dosa. Karena setiap dosa pasti akan memberikan pengaruh dalam hidup awak. Pasti akan memberikan dampak. Setidaknya orang yang berbuat dosa, maka hatinya tidak akan diberikan ketenangan oleh Allah. Pasti resah ibu-ibu. Kalau orang berbuat dosa, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya payah, hidupnya sulit. Belum lagi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahawa dosa kecil sekalipun yang dilakukan oleh manusia lalu dia anggap remeh, itu cukup menjadikan seorang diazab di dalam kuburnya bahkan bertahun-tahun lamanya. Kalau ada orang nan berbuat dosa, nyo anggap remeh, nak bertaubat. Ko dosa matu mencaliak nan haram. Baracuk kita mencaliak sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ko talingo mandanganan haram, ko lisan mencela, memfitnah, membuka aib, merendahkan orang, menyabui keburukan orang, menggunjiang orang. Dosa tangan kita lah baracuk, mengambil dengan jalan yang tidak hak, mengambil harta-harta saudara kita dengan jalan yang batil. Bara hati seorang hamba Allah bahkan ahli ibadah sampai kini masih ada jo sifat irinya baru, ada jo sifat dengkinya baru, ada jo sifat merasa hebat sombongnya baru, ada jo non datang kamu saji kamu salah tapi dandamnya tak pernah habis. Itu dosa. Itu sejatinya cukup menjadikan seorang diazab di dalam kubur. Karena orang diazab dalam kubur itu ibu-ibu, itu bukan karena dosa gadang saja, tapi Nabi mensyaratkan ternyata orang diazab dalam kuburannya karena dosa-dosa kecil. Pernah kita sampaikan penyebab seorang diazab dalam kubur apa ibu? Tidak beristinja. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Nabi ingin mengingatkan pertama, kan Nabi jalan. Lalu tadanga ada beliau orang diazab dalam kubur. Kata Nabi, innahuma la yu'azzaban. Pelajaran pertama, bahwa Nabi ingin mengingatkan bahwa azab kubur itu pasti ada. Bahwa seorang harus mempertanggungjawabkan seluruh dosa dan kemaksiatannya di atas dunia sebelum nanti diazab dengan azab yang pedih di akhirat. Inyo harus selesaikan dan diazab dulu dalam kubur. Artinya tak sekedar di akhirat saja doh, di kubur lah ada azabannya DP-nya Bapak Ibu. Innahuma la yu'azzaban wa la yu'azzabani fi kabir. Lalu Nabi ajarkan yang kedua, dan mereka tidak diazab oleh Allah karena dosa-dosa gadang. Maknanya dosa ketek pun bisa mengantarkan seorang diazab dalam kuburnya. Nancie diazab oleh Allah bertahun-tahun lamanya, dicambuk dek malaikat, diimpi oleh tanah, dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam tanah batu. Karena nancie ko kata Nabi dulu di atas dunia la yastatiru min baulihi. Lalu Nabi katakan, kalau iko kan dosanya ketek ko nyawa manga, tidak beristinja, tidak bersuci, indaknya basuh, indaknya cebok, sehingga dengan dosa yang dia anggap remeh itu matinya lun sempat bertaubat, lun tempat minta ampun, diazab di dalam kuburnya. Satu. Lalu Nabi pindah yang kedua. Kalau iko kata Nabi, diazab dulu di atas dunia karena yamshi bin namimah. Karena dulu di atas dunia nan orang ko suko madu domba orang, suko menggunjiang orang. Kalau adu domba tu menggunjiang lebih bu. Suko membuka aib orang,
suka memburuak-buruakkan orang sehingga dia dulu di atas dunia tak sempat minta maaf kepada saudaranya, tak sempat minta ampun kepada Allah, sehingga di dalam kubur pun diazab oleh Allah. Kalaulah dosa ketik saja Bapak Ibu bisa menjadikan seorang diazab di dalam kuburnya, apakah lagi ketika melakukan dosa kadang. Ketik sebaru ba'alu kira-kira azaban orang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah, menyembah dan meminta kepada selain Allah, meyakini ada yang memberikan kebaikan, menghilangkan kemudaratan selain Allah, kesyirikan. Ba'alu azaban orang yang berzina, wa iyadzubillah. Ba'alu azaban orang yang memakan riba, dosa besar. Itu dianggap mudah kini memakan riba. Ba'alo dosa orang memakan harta anak yatim. Ba'alo dosa orang nan membunuh. Caliaklah Bapak Ibu, kini kau membunuh kau lah. Alah mudah gampang sen diorang. Ampiang tiap hari ibu nan perkara membunuh kau ado se. Tak senggol seketik membunuh. Ya, bautang 10.000, 100.000 nyobunuh. Barabui ladang parkir nyobunuh, mudah saya. Dan kini yang luar biasanya Bapak Ibu, orang membunuh ada orang lain doh. Keluarga aja surang aja bunuh itu. Indah keluarga surang doh. Siap? Anaknya surang. Aku lebih parah lagi sudah. Kalau orang dibunuhnya ibu itu mungkinlah tak ada hubungan. Iko anaknya surang. Karena baru viral petang gue ibu. Di awak mana tak di Jawa lo kini doh lah. Tak di kampung Sabala, di kampung awak surang. Bu mengaji di Bukit Tinggi, di Bukit Cangang ibu. Kan di sini ada pek petang tu. Lihat tahu ibu tu viral tu diceritakan di orang di sini anaknya. Jadi laki-laki yang pedunci tu kan Malaya kan. Jadi no pulang kok dari mai ibu, dia tiba di rumah, dia sedang hamil, akhirnya Malaya kan di kamar mandi surang. Ambu tapi kia lu dia ambu bisa lu ibu kau melayakan surang ya je. Tak perlu didampiang ya bisa lu melayakan surang kira. Lah siap tu ibu yang Allah muliakan layan anaknya tu. Ana dilakukannya ibu untuk menghilangkan no ndak menerima lah anakku, ndak ingin anakku duit. Ana dilakukannya nyo masukkan ke dalam kloset ibu. Duitnya baru nyo masukkan ke klosetnya siram. Dimasukkan ke dalam kloset tu lalu nyo siram, tentu ndak muar. Malu sagadang tu sadang awak sana sagadang ikut sen kalau masuk aja nya. Bang sagadang itu. Ana dilakukan daripada situ ibu yang Allah muliakan, masya-Allah, nyo potong tangan solat kida juguntiang lale. Diguntiang jo kida di solat kida, iku ke jam urang ibu diguntiang no. Lalu dimasukkan no balik. Tentu dak bisa aja no. Diguntiang no dan suo lai. Juguntiang lo tu. Lah salah saya tu indak jo nyoguntiang kepalanya lai. Indak je dia guntiang paruinya lain. Indak je doh. Ya namanya kalau saya tu kan keteknya ibu. Akhirnya nyo ambil daster ramaknya. Ya, dikumpulkan lah nan taci cancar tadi. Dimasuknya ke daster tu, di kabeknya, dicampaknya ke samak di sini. Tu kan ada karu-karu ke banyak di sini tu. Akhirnya ibu yang Allah muliakan, sia nama pole wawau lai. Diri-dirinya di wawau tu kate sampai beko pagi hari orang menyampakkan sampah, nampak dia orang tangan sang kurang beneka pak. Paciknya diorang kironyo adalah tangan bayi. Dilaporkanlah itu, orang tu cerita ibu laporkanlah. Akhirnya tibalah di sinan masyarakat, tiba polisi. Terungkapnya ibu, terungkapnya kironyo daster ko tadi ya. Namunnya ibu kon daster ko kadang 2 hari 3 hari ke dapat tukar. Di sinan dari sikor. Kadang nampak kan tahu orang siapa punya daster tu. Tu tahu. Tahu orang siapa punya daster tu kan nyo keluar pakai daster tu tarui. Oh, iko tahu kami go sianu tu punya daster go macenya. Akhirnya bapak ibu dipanggil lah ibu tu, akhirnya ndak bisa bakilah, baru nyo kecekkan iko karajuan anaknya tangkuk anak. Tapi masya Allah ibu, ba'alo hati manusia sampai seperti itu dengan dosanya.
Maka salah satu kata para ulama, dosa yang dianggap remeh sehingga menimbulkan dosa-dosa nan gadang itulah ketika seorang tidak peduli untuk menuntut ilmu agama. Itu akibatnya. Ketika seorang dak amuah baraja Al-Quran, dak amuah mandangakan hadis, dak amuah hadir di wirid pengajian, di majlis taklim yang diingatkan kita kepada Allah, diingatkan kepada hari akhir. Karena sejatinya bertambah ilmu seseorang, harusnya hatinya bertambah takwi ke Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja kata Allah, orang-orang yang bertambah rasa takut dalam hatinya adalah ulama. Siatu orang yang senantiasa hari-harinya diisi dengan ilmu-ilmu agama. Jadi mendengar pengajian kau, mohon maaf Bapak Ibu, iko ndak sempat, masalah sempat ndak sempat, bukan masalah lapang ndak lapang, tapi iko adalah kewajiban. Wajib mempelajari Al-Quran, wajib mendengarkan hadis dan mempelajari makna hadis yang disampaikan Nabi, itu hukumnya wajib. Bukankah dalam hadis Nabi katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu, ilmu agama itu bagi orang-orang beriman hukumnya adalah apa Ibu? Wajib. Wajib itu atau wajib? Perkara yang apabila kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Kalau seorang meninggalkan dengan sengaja, maka dia mendapatkan dosa. Maka kalau ada orang tak punya waktu, dia kena sibuk, mohon maaf, jo dunia mencari nafkah, sibuk jo anak, sibuk jo cucu, sibuk di kadai, tak ada kesempatan, tak ada keinginan untuk hadir dalam majlis ilmu tanpa ada uzur syar'inya, maka ketahuilah dia sedang bermaksiat kepada Allah. Karena Bapak Ibu, karena sejatinya ikulah yang terjadi hari ini banyak. Calialah musajid musala Bapak Ibu, baralah diadukan bana wirid pengajian, lah didatangkan bana ustaz untuk menyampaikan Al-Quran dan hadis. Tapi nanti Bapak Ibu, ambo kalau ikulah ilah alhamdulillah rami Bapak Ibu. Ambo pernah mengajikan, pernah Bapak Ibu sampaikan. Ambo pernah mengaji di satu tampai jauh lalu tampai musajidnya kadang, tapi apa-apa nan hadir mana batigo saja Ibu. Nan cie jadi protokol, nan cie mambian minum, nan cie lah terlalu. Ambo sangko na mambian minum tu leka dua-duanya, kira na pailo na dua di lapau salah tu. Ambo lah ibu-ibu lah di ujung tu cie lah jauh-jauh asen tak kenal ambo. Kau ju siapa mengaji kau je. Ambo itu yang terjadi banyak lu tunggak pada orang aja lah. Kalau remaja aja ditanya. Sadang nak gaya-gaya sen payah lu mah, apa lagi lu remaja. Oh ustaz, lagi bisa ustaz mengaji ustaz. Bila Pak tanggal sekian ada wirid remaja ustaz. Ambo itu berkesan mana Bapak Ibu. Lai wirid remaja ustaz, awas sekali sebulan mengadakan wirid remaja. Jadi kau dapat memang kajian remaja ustaz supaya banyaklah remaja aku datang ke musajid. Supaya semangatnya datang ke musajid, rami je musajid wa ustaz. Jadi wirid remaja aku tanggal sekian ni bisa ustaz. InsyaAllah Pak, lambu siapkan lah Bapak Ibu materi tentang remaja, pergaulan bebas, tentang media sosial, tentang ba'a semangat remaja kamu saji, ba'a remaja pemuda di zaman Nabi. Sakit itu lah mau siapkan lah itu, supaya nanti nyambuang lo jurang dan nambu sampaikan juri remaja tu. Tapi baru saya nambu kamu saji itu masuk, ikulah curiga ibu-ibu. Jangan kali cie setengah saja nak ada remaja setengah. Setengah orang saja tak ada. Selesai salat waktu kamu ngaji, tu ambo tanyon bisian ke pengurus tu sekete. Maaf Pak, bertanya ambo cik sangku ambo kok siap isa, bagai matawan bako diundur. Mohon maaf Pak, jadi wak wiridnya majah apa aja. Ustaz, mohon maaf lupa lah mau menyampaikan ke Ustaz. Kalau di musaji aku ikut dari majahnya Ustaz. Ikut remaja. Lah 50 kata ikut remaja, ikut remaja awak Ustaz. Ikut dan Ustaz kecil remaja senja tu kecil.
Iko nak senjalai ko dapat, mohon maaf lah tengah malam remaja juga macam mengaji pun 10 minit lalu sudah. Nah jadi yang mau mengecek tentang pergaulan bebas sagal lo mau mengeceknya ibu. Ndak mungkin mau bicara TikTok wae di sini ada galeh ni ibu tu. Tak pasu mau mengaji kematian dan sebagainya itulah. Kalau berubah kaji ku ustaz. Kematian mau sampaikan sekali. Ubah tapi itulah keadaannya Bapak Ibu, orang menganggap remeh. Ya. Terutama dan apa-apa ku wajib. Bukankah dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka. Kamu itu firman Allah. Kan itu kewajiban yang ditanamkan terutama kepada kepala keluarga, menjaga keluarganya dari api neraka. Nah ibu-ibu pada itu je. Namun pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga keluarga dari api neraka Bapak Ibu? Tentu tak mungkin dikabeknya di rumah. Dikuncikan pintu dari luar, tak boleh keluar rumah. Tak mungkin dong. Lalu bagaimana caranya? Tu'allimuna auladakum min ulumi syariah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, cara menjaga keluarga engkau dari siksaan api neraka adalah engkau ajarkan istri dan anak-anakmu, keluargamu dengan ilmu-ilmu agama. Jadi awak nak datang paliak dari siko Bapak Ibu, tugas kita mengajarkan. Ko isteri kita nak tiba kini, kita nak menyampaikan kaji ustaz tadi. Ko suami kita nak tiba kini, kita nak menyampaikan ke suami kita kaji. Jangan sampai lupa oleh ibu. Tiba di rumah tanya di udah. Dia mengaji tadi yo. Lambat pulang mah yo, tapi mengaji Rabu kini sudah ke mat. Oh yo mah. Kaji ustaz tadi tu. Malah kaji. Lain takkan, tapi menyampaikan tu dah pandainya. Lain takkan tadi udah, tapi cari wajah udah aku lah lupa sesana insya-Allah. Ustaz tadi di bawah macam mana? Antara ustaz mah pendek-pendek, ustaz tu lah ia cuma mengaji. Ustaz ni sama ino pendek. Tapi setidaknya awak hadir ko lah bagian ko utusan dari keluarga, sampaikan ke keluarga awak, itu menjaga mereka. Karena kaitan kita jo anak, kita jo suami, kita jo isteri kita, itu kaitannya sampai ke akhirat. Nan kita ajarkan, nan diamalkan, itu pahalanya sama-sama. Tapi bayangkan, nan kita ajarkan ke anak awak, nan kita sampaikan ke isteri kita, ke suami kita, samantara kita sudah ada raja Suman jo cerek ibu-ibu, anak dituangkan ke dalam galai, samantara cerek itu tidak ada isinya. Maka ini adalah amalan terbaik, ibadah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Karena sejatinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sia yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, hadir di pengajian, nyodangakan Al-Quran, nyodangakan hadis, nyodangakan perkataan-perkataan para ulama, maka Allah akan mempermudah langkahnya untuk mendapatkan syurga nanti di akhirat. Amin. Dengan berbagai cara Allah mudahkan Bapak Ibu. Kalau awak secara manusia sajalah, untuk dunia awak ingin sesuatu ibu-ibu, ingin dapat capek atau lambat? Tentu capek. Kalau awak ingin misalnya kamu balik tilakuang dan batu-batu tu dulu bodeno batu-batu ini tilakuangnya ibu pada rendo bagai. Pai wak kau piti wak lai. Awak ingin lo jitilah kuang tu nampak lo orang menjualnya. Ingin wak bawa pulang kini atau 3 tahun lagi menunggu anak wak pulang dari rantau barunya balikan. Tentu ingin dapat kini batu. Karena secara naluri wak manusia, keinginan awak tu tentu ingin capek dapat. Bayangkan kalau untuk dunia saja model tu kita berharapnya Bapak Ibu, apakah lagi untuk akhirat?
Ba'a supaya capek awak masuk ke dalam sarugo, tanpa bare isap awak, tanpa harus dijamua puluhan ribu tahun di bawah matahari Allah di padang mahsyar. Maka salah satu amal terbaik yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis beliau adalah ketika kita hadir dalam majlis ilmu, kita dengarkan Al-Quran, kita dengarkan hadis, kita pahami perkataan para ulama, sehingga dengan itu kalau secara kewajipan lah tuntas awak lapihkan kewajipan awak, dan secara kebaikan dan pahala, maka disinilah waktu di mana Allah ingin mencurahkan kebaikannya. Allah angkatkan derajat dan kemuliaan kita, dan selama kita duduk di majlis ilmu itu, maka sungguh dosa-dosa kita pun telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, awak adalah orang yang tidak pernah menganggap remeh dosa, tidak pernah menganggap remeh kesalahan, karena sejatinya apapun bentuk dosa itu pasti akan memberikan dampak dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Kalaupun pernah kita melakukannya, maka mari sama-sama kita beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan di setiap dosa-dosa itu akan dimaafkan sebelum kita dimatikan dan dikembalikan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah sedikit tausiah, tazkirah, hadis yang bisa kita sampaikan dan kita ingatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadis yang sederhana ini bisa kita fahami. Apa yang bisa kita amalkan, maka amalkanlah untuk keselamatan dan kemuliaan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.